bola hasilnya seri. Tak ada kesempatan lawan menyerang. Bersihkan rumah setiap hari. Pasti kuman tidak bersarang. Ciao. Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Saat ini kita akan mulai renungan pagi kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik, Bapa kami yang selalu memberikan kami perlindungan, keselamatan, kesehatan, sukacita dan rasa syukur. Biarlah Tuhan kami diberkati dengan firman yang Engkau berikan, agar membawa kami lebih memuliakan Engkau, mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah kami menikmati firman Tuhan ini, agar membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segalanya, segala kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, judul renungan pagi kita pada saat ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan ayat hafalan berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tertulis dalam Roma 8 ayat 29. Banyak yang melakukan kesalahan dengan mencoba mendefinisikan dengan tepat titik-titik halus perbedaan antara pembenaran dan penyucian. Ke dalam definisi kedua istilah ini, kebanyakan orang sering membawa ide dan spekulasi mereka sendiri. Mengapa mencoba menjadi lebih cepat daripada inspirasi tentang pertanyaan vital tentang kebenaran oleh iman? Mengapa mencoba untuk bekerja setiap menit, seolah keselamatan jiwa bergantung pada semua pemahaman Anda tentang hal ini? Semua tidak bisa melihat di garis visi yang sama. Anda berada dalam bahaya membuat dunia dari atom dan atom dari dunia. Sebagai orang berdosa yang bertobat, menyesal di hadapan Allah, memahami penebusan Kristus untuk mereka dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan mereka dalam kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan, dosa-dosa mereka diampuni. Ini adalah pembenaran oleh iman. Setiap jiwa yang percaya harus menyesuaikan kehendaknya sepenuhnya kepada kehendak Allah dan tetap dalam keadaan pertobatan dan penyesalan, menjalankan iman pada jasa pendamaian penebus, dan maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Pengampunan dan pembenaran adalah satu dan hal yang sama. Pembenaran adalah kebalikan dari penghukuman. Rahmat Allah yang tidak terbatas itu diberikan kepada mereka yang sepenuhnya tidak layak. Ia mengampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa oleh karena jasa Kristus yang telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Melalui iman dalam Kristus, kesalahan pelanggar yang bersalah itu dibawa kepada kemurahan Allah dan kepada harapan yang kuat tentang hidup yang kekal. Daud diampuni dari pelanggarannya karena ia merendahkan hati di hadapan Allah dalam pertobatan dan penyesalan jiwa, serta percaya bahwa janji pengampunan Allah akan digenapi. Ia mengakui dosanya, bertobat dan ditobatkan kembali. Dalam kebahagiaan jaminan pengampunan, ia berseru, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan,
dan yang tidak berjiwa penipu. Berkat datang karena pengampunan. Pengampunan datang melalui iman bahwa dosa setelah diakui dan bertobat akan ditanggung oleh penanggung dosa yang agung itu. Dengan demikian dari Kristus datang segala berkat. Kematiannya adalah korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia adalah pengantara besar melalui siapa kita menerima rahmat dan kemurahan Allah. Dengan demikian, sesungguhnya adalah yang awal, pencipta, dan juga penyempurna iman kita, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dikutip dari buku Manuskrip Relisis volume 9 halaman 300 sampai 302. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang penting yang saya simak dari pelajaran kita saat ini, yaitu yang pertama, umat yang dipilih Tuhan Allah menggambarkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita, baik dalam tabiat maupun dalam gambaran peribadatan serta dalam setiap rasa syukur dan sukacita. Yang berikutnya, orang yang percaya dan beriman menyesuaikan kehendaknya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tidak lagi orang yang percaya dan beriman ini menentang kehendak Allah, melakukan hal-hal yang melukai hati Allah, yang menyatakan dosa di hadapan Allah. Ini hal yang penting karena iman ini menunjukkan pengharapan akan kasih karunia Allah. Yang ketiga, orang beriman tetap dalam pertobatan dan penyesalan atas dosa dan tetap berharap pada penebusan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Sebagai manusia yang masih tinggal di bumi ini, siapapun kita tidak sepenuhnya luput dari dosa. Kita pasti jatuh dalam dosa. Kita pasti pernah melakukan suatu pelanggaran sekecil apapun itu, baik emosi maupun rasa duka yang menjauhkan kita dari Tuhan, maupun kesombongan atas keberhasilan kita. Maka tetaplah berada pada koridor sebagai umat Tuhan yang selalu menyampaikan penyesalan dan pertobatan. Yang keempat, pertobatan yang sepenuh hati dan benar diampuni Tuhan kita. Hal ini dialami oleh Raja Daud yang diampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun dosa kita, datanglah bersujud bertelut di hadapan Allah, memohon ampun, mengakui dosa kita, bertobat sehingga Tuhan memberikan penebusan dan pengampunan bagi kita. Tidak ada pertobatan yang diberikan dengan tulus, sepenuh hati, kerendahan hati, dan penuh rasa bersalah, bertobat dan mohon ampun dari Tuhan Yesus yang tidak diberi pengampunan. Yang terakhir, yang kelima, Tuhan Allah adalah awal, pencipta, dan penyempurna iman kita. Inilah renungan pagi kita pada saat ini. Kiranya kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan.
Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami agar kami tetap dalam pertobatan dan mohon ampun atas segala sesuatu Tuhan yang ada dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami damai sejahtera, kehendak-Mu berlaku atas kami. Dan biarlah hanya Engkau saja Tuhan Allah kami, tempat kami bersandar, memohon ampun, membawa jiwa, raga, dan pikiran kami untuk tetap memuliakan Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Yesus, termulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Polisi patroli agar aman dari pencuri permata. Jagalah kebersihan seluruh ruangan agar indah dipandang mata. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Poka-poka. Horas.